أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Adzim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kebais Wetan, Bapak Rosidin MPD, yang hari ini insya Allah akan melaksanakan safarnya menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Yang terhormat para Wakasek SMP Negeri 1 Kebais Wetan yang baru, terhormat Bapak Agus selaku Wakasek Kurikulum, kemudian Bapak Warsono sebagai Wakasek Kesiswaan, Ibu Haja Vivi sebagai Wakasek Humas, dan terakhir Bapak Engkos sebagai Wakasek Sarpras. Juga yang terhormat Bapak Ibu yang hari ini akan berpindah tugas ke tempat yang baru. Yang terhormat Bapak Didno yang akan berpindah tugas menjadi Kepala Sekolah SMP satu Satap Gabus Wetan, dan juga Bapak Rianto yang akan bertugas menjadi Kepala Sekolah SMP Satap 1 Gantar, dan juga rekan-rekan guru, juga staf karyawan TU dan penjaga yang dihormati, Ibu Imas peserta BSN Nesaga, kemudian Paskibra dan wabil khusus, kemudian juga wabil khusus anak-anakku siswa-siswi kelas 7F yang hari ini bertugas sebagai petugas upacara, juga siswa-siswi Nesaga semua yang kami banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga hari ini di pagi yang nan cerah ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu harus kita syukuri dengan apa? Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Dan juga salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita semua baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang memberikan pencerahan dan juga akan menjadi saksi dan membawa umatnya, yang akan menarik umatnya ke surganya untuk masuk pertama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sengaja pertama saya buka dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang juga dibacakan oleh petugas upacara, yaitu surat Luqman ayat 13 sampai ayat 15. Di situ banyak terkandung makna, banyak arti. Dan kalau dibacakan semua itu banyak sekali, dari ayat 12 sampai ayat seterusnya dikandung dalam surat Luqman tersebut. Makanya biasanya kalau tradisi NU itu kalau acara kebah atau puputan biasa dibacakan surat Luqman karena di situ mengandung nasihat. Apa nasihatnya? Di ayat pertama dikatakan qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, wa ya'iduhu ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sungguhnya syirik itu adalah dosa yang amat besar. Apa terkandung dari makna ini? Mengingatkan kepada semua manusia, khususnya para orang tua,
bahwasanya hal yang pertama harus ditanamkan pada anak-anaknya yaitu apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar. Sebelum diajarkan materi-materi atau ilmu-ilmu yang lain, diajarkan dengan pengetahuan alam, matematik, bahasa Inggris dan sebagainya. Tanamkan terlebih dahulu yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar. Kan apa artinya ilmu kalau tanpa adab? Laisal ilma illa bil adab. Tidaklah orang disebut berpengetahuan, tidak disebut orang hebat kalau dia tidak punya adab. Percuma kita pintar tapi kita tidak punya adab, sombong dan sebagainya. Orang akan mengatakan, pintar sih pintar tapi sombong. Maka yang pertama tanamkan nasihat Luqman yaitu la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Apa? Jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Wasainal insana biwalidayhi, dan kami nasihatkan kepada manusia semuanya biwalidayhi, agar dia menghormati kedua orang tuanya. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, bahwasannya ibunya mengandungnya dalam keadaan payah bertambah-tambah. Wabisalu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Kemudian apa? Menyapihinya, menyusuinya selama 2 tahun. Ilayyal masir, dan hanya padakulah kembali. Orang tua, yang disebut orang tua itu bukan hanya orang yang melahirkan kita saja. Guru-guru kita pun, baik guru yang mengajarkan kamu di sekolah, baik yang di SD ataupun SMP, ataupun guru ngaji, ataupun siapapun orang yang pernah memberikan ilmu kepadamu, itu disebut sebagai guru, itu harus dihormati. Kenapa harus dihormati? Dijelaskan dalam yang lain bahwasanya ilmu itu tidak akan masuk kalau kita tidak menghormati guru kita. Dalam satu makalah dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i berkata, innal muallima wat tabiba kila au kilahuma lan suhani idahuma lam yukrama. Bahwasanya innal muallima wat tabiba, sesungguhnya al muallim orang yang mengajarkan ilmu, wat tabiba dan dokter-dokter, la yansuhani idahuma lam yukrama, tidak akan memberikan manfaat kepada kamu, ilmu itu akan masuk kepada kamu kalau kamu tidak menghormatinya. Kemudian juga dikatakan kalau kamu membentak orang tua, menghardik orang tua, di ayat selanjutnya, wa in jahadaka la'an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Dan apabila keduanya orang tua kamu, guru-guru kamu atau siapa yang mengajari ilmu memberikan sesuatu yang tidak baik, fala tuti'huma, jangan engkau turuti. Tidak semuanya harus kita turuti apa yang diperintahkan orang tua kita. Islam mengajarkan demikian. Kalau orang tua kita mengajar hal yang tidak baik, misalnya orang tua mengajarkan, ayo nang minum minuman keras, ayo nang main judi, ayo nang membuli, fala tuti'huma, jangan turuti mereka. Tidak semuanya harus turuti. Tapi bagaimana cara menolaknya? Adab dalam Islam ada. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun engkau menolak perintah mereka, jangan mereka. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulah mereka di dunia dengan baik. Bagaimanapun orang tua kamu, guru-guru kamu, baik mereka baik atau tidak baik, mereka menjalani perintah Allah atau tidak, mereka dikatakan masyarakat baik atau tidak, sebagai seorang anak wajib hukumnya menghormati orang tua. Tidak boleh membentak atau berkata kasar pada orang tuamu. Walaupun orang tua kamu orang tua yang bodoh, tidak ada orang tua yang bodoh sebenarnya, tapi tetap sebagai anak harus wajib hukumnya menghormati orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya syakautu ila waqi an suwaifdi farsyadin al-zarqil ma'asi fa khabarani bi anna al-ilma nur wa nur la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i bertanya mengadu kepada gurunya yaitu Waqi, syakautu ila waqi an suwaifdi, tentang kesulitan aku menghafal. Ini mungkin salah satu yang dihadapi oleh kita semua, khususnya kaum pelajar. Sulit menghafal pelajaran an suwaifdi. Apa kata gurunya? Farsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya Waqi mengatakan tarkil ma'asi,
Jauhilah maksiat. Apa yang disebut maksiat itu? Sesuatu yang tidak baik. Yang namanya maksiat itu bukan hanya melihat sesuatu yang terbuka, yang vulgar saja, tapi melakukan sesuatu yang tidak baik, membentak orang tua, melawan perintahnya, atau tidak menjalankan perintah Allah. Itu juga sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang maksiat. Atau ketika guru menerangkan dalam kelas, engkau tidak memperhatikan, ribut saja. Ketika diperintahkan oleh guru memberikan tugas tidak dikerjakan, itu juga termasuk maksiat. Makanya pantas kalau kita tidak bisa menghafal atau ilmu tidak masuk. Kenapa? Fahbaru nabi annal ilman nur. Imam Baqi mengatakan fahbaru nabi annal ilman nur, bahwasanya ilmu itu nur, ilmu cahaya. Wa inna nur la yuhdal, bahwasanya cahaya itu tidak bisa menembus. Wa nuru la yuhdal asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Karena kemaksiatan, dosa yang kita berbuat seperti debu yang menempel pada kaca. Dimana kalau kaca itu tidak hapus debunya, lama-kelamaan akan menjadi tebal, cahaya matahari pun tidak bisa menembus. Itulah gambaran ilmu yang akan kita peroleh. Maka wasiatnya, bahwasanya mari sebagai pelajar jalankan perintahmu sebagai pelajar, sebagai pendidik kita jalankan sebagai pendidik, mengajarkan semuanya dengan tujuan apa? Hanya satu, lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya apa? Sholat, ibadah, hidup matiku lillah, hanya untuk Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jalannya semuanya karena lillah, maka dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.